Ya, ini Pak Jimmy yang sudah siap nih. Silakan Pak Jimmy. Beli apa? Mau beli apa? Dibuka, unmute dulu. Oke, terima kasih Pak Demande. Buat teman-teman semua, saya perkenalkan diri saya. Kayaknya ada suara-suara di belakang tuh yang nggak enak tuh ya. Boleh di off-in ya siapa ya? Silakan Pak Jimmy. Udah ya, oke. Oke, selamat malam semuanya, Pak Dali. Pak Jimmy dibuka, ditutup tuh, ketutup. Oke, ya selamat malam semuanya, kawan-kawan. Terutama buat Pak Dali yang sudah hadir malam hari ini, Nasional Presiden kita. Pak Ishak, terima kasih yang undang-undang saya, Pak Demande yang selalu setia di FGB MFI. Buat Pak Natua, Pak Ishak, hambanya yang setia, luar biasa. Dan juga semua teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu. Selamat malam semuanya. Salam damai, sejahtera, sukacita buat kita semua. Pertama-tama saya mau saksikan kebaikan Tuhan. Pada tahun 2012 saya dibaptis. Itu 9 tahun yang lalu. Awalnya saya adalah seorang agama, kalau bisa dibilang pengikut Konghucu. Saya menjalani hidup saya terakhir di tahun 2011 ya, itu kurang baik. Jadi pada saat saya berhenti kerja di tahun 2011, saya pergi happy hour dengan teman-teman saya, siang hari sampai sore hari. Dan itu sering, tapi bersyukurnya nggak berjalan lama sih sebenarnya, hanya beberapa bulan. Dari situ, saya sering pergi happy hour. Ini sih cerita masa lalu ya. Semoga yang dengar, seandainya teman saya dengar ya, udah melupakanlah ini masa lalu. Cuman ini saya menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya diselamatkan Tuhan, itu karena saya gara-garanya pergi happy hour bersama teman-teman saya. Terus ketika berkali, istri saya mengetahui. Setelah mengetahui, kita berantem. Dan saya sempat bohong. Tapi namanya naluri sebagai insting sebagai seorang istri, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Dari kita pulang kerja, dari cara kita ketemu, dari cara kita ngobrol, dari cara kita bersikap, pasti beda. Karena kan kita serumah. Dan istri sama suami kan pasti udah satu, udah menyatu. Akhirnya ketemu beberapa kali berakhirnya, ya saya ada cuma saya main perempuan, enggak ya, saya enggak begitu. Cuman kita happy hour aja pada siang hari. Terus di malam hari antara mimpi, saya itu jadi saya tidur malam hari, tapi saya tahu itu Tuhan gitu. Saya tahu itu Tuhan. Tapi nggak lama saya terbangun dan saya bilang istri saya bilang, saya bangunin, itu ada sosok putih serupa dengan gambar dengan Tuhan Yesus, kurang lebih lah begitu. Tapi saya tahu itu bukan makhluk halus, tapi itu Tuhan. Ya udah, saya kan dulu sebagai pengikut Konghucu termasuk salah satu cucu dari beberapa puluh cucu yang termasuk Konghucunya termasuk kental. Tapi di satu sisi ya itu saya
ada perbuatan negatif yang tadi saya bilang gini, yang nggak baik juga sebenarnya. Akhirnya saya bilang sama teman saya dijumpai sosok putih bersinar, oh itu Tuhan Yesus katanya, saya nggak tahu. Katanya itu akan ada keselamatan katanya, aduh saya nggak tahu keselamatan. Ya udah, akhirnya udah lewat begitu aja. Terus tiba-tiba saya berkali-kali pergi lagi untuk happy hour sama teman saya, ketahuan lagi message saya. Akhirnya saya bilang, oke, kalau memang saya bisa dipisahkan oleh teman saya akan ikut Tuhan. Saya akan ikut Tuhan. Akhirnya saya berdoa sama istri saya itu malam hari. Di kamar saya ingat, waktu saya masih tinggal sama orang tua. Saya berdoa, saya nggak sebut nama Tuhan Yesus, tapi saya bilang, yang saya ingat saya cuma sebut Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan mau tolong saya, biar Tuhan pisahkan saya dengan teman baik saya, agar hubungan kita direnggangkan. Benar-benar dipisahkan. Benar loh. Nggak lama, ada suatu kesalahan yang tidak terduga, tiba-tiba saya dan teman saya agak sedikit ribut, sama istrinya juga agak sedikit ribut waktu itu. Akhirnya secara kita ketemu berempat, istri saya bertemu dengan istrinya, saya bertemu dengan teman baik saya. Akhirnya singkat kata, udah kita pisah. Ini ceritanya panjang deh waktu itu. Intinya kita pisah. Jadi hubungan saya waktu itu bertahun-tahun udah nggak, ibaratnya mereka udah benci saya. Mereka terutama istrinya ini benci saya. Kalau teman saya yang cowok ini mungkin 50-50 kali ya. Jadi hubungan kita juga udah biasa-biasa aja, udah nggak seperti dulu lagi. Akhirnya kejadian itu saya ketemu dia, yang cowok itu teman-teman baik saya kan. Saya samperin, saya peluk dia, saya bilang sorry, gini dan sebagainya. Tapi itu pun ya dia biasa-biasa aja. Nah, jadi hubungan kita tuh ibaratnya udah nggak kayak dulu, kita pecah. Nah, dari situ nggak lama kemudian, saya kan dulu Konghucu. Akhirnya singkat cerita, di rumah saya itu juga masih ada altar saya besar, dan patungnya banyak. Makanya saya salah satu cucu dari sekian puluh sepupu-sepupu saya yang paling kental di Konghucu. Gitu. Dari mimpin kebaktian semua segala saya cukup bisa pada waktu itu, sampai ajar sembahyang semua dulu saya bisa dibilang lebih lihai lah gitu, saya lebih tahu dari acara orang-orang China dulu kan, inilah apalah Cait Sabgo apa semua ada aturannya semua tuh karena saya diajarin gitu. Ya saya nggak cerita, ya saya bersyukur akhirnya saya bilang ke guru saya orang yang baik. Saya bilang, Om, saya mohon maaf, saya akan meninggalkan ajaran Konghucu ini. Orang bilang dulu, Taoisme sama Konghucu itu mirip-mirip lah. Dia sempat kaget, kamu apa benar? Iya. Ya udah nggak apa-apa katanya. Tapi untungnya dia berjiwa besar. Ya udah patung-patung yang ada gimana Om? Saya balikin semua ke Om ya. Puji Tuhan dia mau terima. Satu persatu patungnya saya balikin. Patungnya gede-gede di rumah saya. Ada 9 patung. Nggak bisa bayangin. Orang kalau di rumah satu patung aja udah lumayan. Ini 1-2 patung, saya ada 1, 2, 4, 7 atau 9 patung lah dulu. Akhirnya dia bisa terima. Nggak lama saya dan istri saya ke gereja tuh. Awal-awal sendiri, tanpa istri saya nggak tahu, anak-anak saya nggak tahu. Waktu itu saya bingung mau ke wihara, mau gereja. Akhirnya saya pergi naik mobil saya. Waktu itu saya ingat, saya masih punya mobil Mercy tahun tua waktu itu. Memang beli murah dari saudara saya. Saya pergi mau kemana nih. Akhirnya saya belok ke gereja. Di gereja, saya nggak tahu kenapa saya nangis saja. Orang khotbah nangis, tuh kan pasti pernah dengar lah kesaksian orang gede gereja ngapa-ngapain, saya nangis saja. Sebelah bingung tuh. Ya udah dari situ mungkin ya pemulihan lah. Nggak lama
cerita istri saya juga kaget. Saya mulai ke gereja. Karena dari situ nggak pada saat saya udah pisah sama teman saya baik itu, saya udah nggak terlalu berkawan lagi, nggak langsung saya terima Tuhan, karena masih ada step by step-nya kan, waktu itu masih kurang lebih setahun kali ya. Ya udah, dari situ saya dibaptis bareng sama istri saya. Dan papa mama saya kaget, karena papa mama saya tahu saya salah satu cucu yang benar-benar ngikutin Tausma itu paling paling aktif. Saudara saya semua kaget. Waduh, Jimmy yang dulu ikut Taoisme, Konghucu, sekarang berbalik. Semua sampai saat ini mereka yang masih kental di Konghucu pada nggak suka sama saya. Ibaratnya bukan nggak suka dengan pribadi saya, karena kan dikit-dikit kalau kita orang kumpul sembahyang, ya sorry ya saya nggak ikut sembahyang atau gimana. Mereka pasti ada yang beda lah, kan lu orang Cina gitu loh, lu kan orang Congkoran, masih lu ikutin tradisi lah, tapi kan kita udah nggak bisa gitu kan. Ya udah, dari situ saya bersyukur, saya dan istri saya dibaptis, anak saya yang pertama, yang kedua juga dibaptis. Pemulihan demi pemulihan, hidup saya juga diperbaharui Tuhan. Saya selalu dibimbing sama Pak Yusak. Dulu saya perokok, puji Tuhan udah sekian tahun saya nggak merokok lagi, walaupun sangat berat meninggalkan untuk merokok. Tapi saya percaya, saya hidup di dunia sementara untuk mencari apa? Mencari kekekalan nanti di langit baru, bumi baru. Memang nggak enak sih, kalau bicara ngerokok enak banget. Jujur yang pernah ngerokok ngomong deh, pasti enak banget. Ya, saya melepaskan itu ya. Terus saya dugem udah nggak lagi. Ke panti pijat udah nggak lagi. Semenjak saya kenal Tuhan nggak lama, udah saya tinggalin, jujur aja. Saya ke panti pijat bukan main ini ya, sorry, saya nggak berhubungan dengan ini, enggak loh, sorry. Pokoknya ya tahulah yang pernah ke panti pijat, tahulah jangan mesem-mesem Pak Ishak gitu. Terus saya udah nggak pergi ke hour lagi, semua udah saya tinggalin. Karena saya ikut Tuhan, saya mau hidup kudus. Jadi hari demi hari saya pelajarin, saya mendengarkan, tapi saya memang agak tersiksa jujur, karena ninggalin dosa kan agak berat. Dan dulu kan saya juga pernah happy hour, tahulah ya, udah happy pasti ngapa-ngapain tahulah ya gitu. Ya udah semua saya tinggalin, karena saya percaya kalau kita terima Tuhan, ya mesti berubahnya benar-benar berubah. Jangan ikut Tuhan hanya sekedar ikut saja gitu. Saya bersyukur hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun saya diubahkan, dilepaskan dari dosa-dosa yang lama, dilepaskan. Bersyukur teman-teman juga doa. Ya jadi akhirnya ini cerita saya selesai. Saya udah dibaptis, istri saya dibaptis, anak saya yang pertama, kedua dibaptis, anak saya yang ketiga belum, karena kan belum usia 12. Nggak lama, puji Tuhan, 2018 kalau nggak salah ya, kira-kira 5-6 tahun. Papa saya, mama saya nentang saya. Waduh, katanya, pokoknya nggak terima deh, katanya dia saya ikut Kristen. Karena papa saya kan yang ngajarin saya juga kan, memang kita sekeluarga 90% kan Konghucu gitu kan. Akhirnya cara Tuhan luar biasa. Papa mama saya akhirnya pelan-pelan lihat mungkin perubahan saya, sikap saya, dan juga saya juga bawa dalam doa. 2018 papa mama saya di hari Minggu saya tawarin. Saya bilang, "Pak, maaf ya. Papa mama udah usia. Saya kalau ngomong sama orang tua ceplos-ceplos. Tapi ngomongnya dengan hormat. Papa mama mau pilih mana? Mau di Kristen apa mau yang sekarang?" Saya bilang gitu. Kalau bisa kita bersama-sama bersatu. Jangan kamu di sana, aku di sini gitu kan. Jadi enak sama-sama. Lagian papa mama kan jarang doa. Mau nggak? Saya bilang saya nggak mau paksa ya. Saya hanya tanya sekali aja. Nggak mau tanya kedua kali. Saya bilang itu. Sekali cukup. Karena kan saya lihat momen-momennya kan. Karena papa saya keras. Mama saya kan biasa-biasa lah. Cuman juga nggak terlalu terima waktu itu. Saya cuma tanya sekali, mau nggak papa mama ikut saya ke gereja? Wah, hari itu menggetarkan jiwa saya. Papa mama saya langsung bilang mau. Waduh.
luar biasa. Puji Tuhan, itu papa mama saya luar biasa mau terima Tuhan. Tapi pengalaman saudara saya juga ada yang suaminya juga udah jadi pendeta. Dulunya juga ya mungkin kehidupannya kurang baik, sekarang udah jadi pendeta, pengusaha bagus. Sampai saat ini pun orang tuanya belum bisa terima Tuhan. Karena mungkin momennya ya, saya bilang nggak usah khawatir. Tuhan itu selamatkan manusia seluruhnya. Jangan khawatir, saya bilang. Jadi dia kepikiran kalau nggak dibaptis, dia nggak selamat. Jangan pikir begitu, saya bilang. Tuhan itu kayak Indonesia, presidennya satu. Jokowi, di dunia juga Tuhannya satu. Dia menyelamatkan umat manusia, jadi nggak usah khawatir. Jangan berpikiran nggak dibaptis, kamu nggak masuk surga. Nggak boleh, saya bilang. Kalau di dalam hati mama kamu percaya, dan Tuhan itu sumber keselamatan, nggak usah khawatir. Pasti diselamatkan, saya bilang. Saya udah pernah ngomong gitu sama dia, padahal saya bisa terbilang junior. Ini saudara saya senior. Saya ngomong gitu, dia diam aja. Udah. Akhirnya sekian lama, akhirnya papa mama saya dibaptis. Di gereja saya waktu itu. Dan ya udah, akhirnya saudara-saudara dari om tante saya pun kaget. Loh, kok lu bisa ikut si Jimmy katanya? Jadi Kristen katanya sekarang. Nah, dan bersyukur papa mama saya juga kalau ke kuburan atau ke tempat-tempat yang kira-kira sembahyang, pegang hio gitu, udah enggak. Karena memang saya bilang jangan. Itu kan tradisi yang dulu. Ya jangan diikutin. Ya kita sendiri-sendirilah, bukan kita nggak ngormatin. Karena memang kita udah beda. Kalau misalkan ke kuburan, ya nggak usah ikut sembahyang. Ikut tabur bunga boleh, misalkan ya penghormatan tabur bunga boleh. Ya bersyukur setiap minggu juga saya, papa mama saya juga untuk kebaktian bareng-bareng bersama untuk ibadah setiap minggu. Ya bersyukur banget, itu perjumpaan saya dengan Tuhan pada saat saya di tempat yang kurang baik. Jadi Tuhan selamatkan saya. Saya bersyukur dulu istri saya kalau saya pulang malam dia telepon dikit-dikit. Di mana Pi? Di mana? Dan suaranya pun didengerin nih. Kan kalau kita di tempat-tempat sesuatu kan pasti istri tahu nih. Waduh di mana nih ya? Kalau sekarang istri saya udah nggak pernah telepon lagi. Udah nggak pernah nyariin saya. Mau pulangnya malam kan? Ibaratnya mau pulangnya kemana? Hampir nggak pernah nyariin. Dulu kalau pulangnya telat di atas jam 6, jam 7 pasti dia telepon. Di mana gitu. Dia tahu nih lakinya lagi belok kemana. Kalau sekarang ujung-ujungnya kalau pulang telat ya paling ada kerjaan. Atau lagi komsel. Atau lagi acara FGD. Udah pasti ya bersyukur hal-hal yang positif. Itu aja teman-teman. Ya, puji Tuhan.